Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi pengumuman pendaftaran P3K 2024 akan segera dibuka oleh pemerintah. Bagi teman-teman honorer tamatan SD, SMP, SLTA, perlu Anda mengetahui ini. Dari hasil kajian kami, ada 13 formasi P3K 2024 khusus disiapkan oleh Menpan RB untuk tenaga honorer lulusan SD, SMP, SLTA. Ini perlu Anda mengetahuinya. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan hasil dan manfaatnya. Mari kita mulai. Sesuai penyampaian Kepala BKN bahwa tahun 2022 jumlah tenaga non-ASN tamatan SD, SMP, SMA adalah sebanyak 837.262 orang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa paling lambat Desember 2024 seluruh tenaga non-ASN ataupun honorer harus diangkat menjadi P3K di 2024. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi. Regulasi yang pertama, keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Ini ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2024. Penetapan jabatan ini sengaja dibuat oleh pemerintah agar tenaga honorer tamatan SD, SMP, SMA bisa diangkat menjadi P3K. Regulasi yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2024. Keputusan Menpan RB 173 tahun 2024 ini harus diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota, dan kementerian. Dalam penyusunan rincian kebutuhan tersebut, di dalamnya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, termasuk tamatan SD, SMP, SMA sederajat. Dari dua keputusan Menpan RB yang saya bacakan di atas tadi, maka tenaga honorer berijazah SD, SMP, SMA sederajat dapat melamar untuk posisi jabatan dalam formasi P3K 2024 sebagai berikut. 1. Pengadministrasi perkantoran. Jadi pemerintah daerah akan mengusulkan seperti nomenklatur ini. Pengadministrasi perkantoran. Kualifikasi pendidikannya akan dibuat SLTA sederajat. Kenapa? Karena harus mengikuti keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024 tadi. Di mana tertulis ini pengadministrasian perkantoran ini? Dan di mana tertulis bahwa kualifikasi pendidikan adalah SLTA sederajat? Nanti ke belakang akan saya jelaskan. Tetapi ketahuilah bahwa inilah posisi jabatan yang bisa Anda lamar di 2024. Kedua, pengelola umum operasional. Kualifikasi pendidikan SD, SLTP. 3. Operator layanan operasional. Kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. 4. Penata sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. 5. Polisi khusus cagar budaya. Kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. 6. Juru pelihara cagar budaya. Kualifikasi pendidikan SMP sederajat. 7. Juru pugar cagar budaya.
kualifikasi pendidikan SMP sederajat. 8. Penata pameran, kualifikasi pendidikan SMK Teknik Bangunan, Desain Grafis, dan Multimedia. 9. Penjaga tahanan, kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. 10. Petugas pengamanan pemasyarakatan, SLTA sederajat. 11. Operator layanan kesehatan, kualifikasi pendidikan SMA, SLTA semua jurusan. Personil teknik dan operasional penerbangan, kualifikasi pendidikan SMA, SMK sederajat. 13. Pengawas survei dan pekerjaan bawah air, kualifikasi pendidikan SMA sederajat. 13 jabatan inilah yang bisa dilamar oleh para teman-teman tenaga honorer yang berijazah SD, SMP, SMA. Yang 13 ini di mana tertulis? Mari kita bahas. Inilah keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Inilah yang harus diikuti oleh para kepala daerah, kementerian dan lembaga untuk menyusun rincian kebutuhan ASN-nya di daerah masing-masing atau di lembaga masing-masing. Garis-garis besarnya sebagai berikut. Keputusan pertama, kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 berfokus, perhatikan baik-baik, berfokus pada A. Penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Jadi kebijakan penyusunan rincian kebutuhan itu harus berpihak kepada tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah tersebut. Artinya harus diperhatikan, kalau tenaga honorernya ada tamatan SMP, SMA sederajat, harus diakomodir. Putusan kedua, jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 mengikuti A. P3K X THK2 dan non-ASN. Para kepala daerah harus mengusulkan tenaga non-ASN-nya menjadi P3K ke Kemenpan RB. Yang ketiga, pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kita fokus ke jabatan pelaksana. Karena tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN yang berijazah SD, SMP, SMA, dia harus masuk di jabatan pelaksana. Untuk mengatur jabatan pelaksana ini, Menpan RB mengeluarkan keputusan nomor 11 tahun 2024. Jabatan apa saja yang tertulis di keputusan Menpan tersebut, itulah yang diusulkan. Itulah nomenklaturnya yang diusulkan oleh Pemda. Di lampiran nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024, disinilah daftar jabatan pada rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara. Di lampiran inilah daftar jenis jabatannya. A. Jabatan fungsional. Tadi kan di keputusannya sudah dikatakan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sekarang ini di lampirannya kita lihat jabatan fungsional. Contoh nomor 1, nama jabatan pengawas penyelenggara urusan. Jenjang jabatan ahli pertama. Pengadaan CPNS. Kedudukan instansi pusat, provinsi, kabupaten. Yang kita cari di sini adalah jabatan pelaksana. Ini B, jabatan pelaksana. Klasifikasi klerek. Sebelumnya saya katakan ada jabatan pengadministrasi perkantoran. Jenis pengadaan P3K, kedudukan instansi pemerintah.
Di lampiran ini belum tercantum kualifikasi pendidikan. Baru hanya jenis pengadaan saja, tapi kualifikasi pendidikan belum dicantumkan. Itu akan dicantumkan nanti di Keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024. Kedua, klasifikasi operator. Nama jabatan, penata layanan operasional. Jenis pengadaan P3K, kedudukan instansi pemerintah. Operator layanan operasional, jenis pengadaan P3K, kedudukan instansi pemerintah. Yang bisa melamar operator layanan operasional ini di Keputusan Menpan 173 ini belum dibuat. Itu dibuat di Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Akan kita bahas selanjutnya. Ketiga, klasifikasi teknisi. Petugas ukur kawasan hutan. Nama jabatan, petugas ukur kawasan hutan. Jenis pengadaan CPNS, kedudukan instansi pemerintah. Kualifikasi pendidikan apa yang bisa melamar jabatan petugas ukur kawasan hutan ini? Belum ada di Keputusan Menpan RB 173 ini. Itu akan dibuat nanti di Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan aparatur sipil negara. Ini dia. Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Disinilah kita mendapatkan kualifikasi pendidikan apa saja yang bisa melamar jabatan-jabatan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Di Kepmen 11 tahun 2023 ini, di putusan ke-1, diuraikan di sini, jabatan pelaksana terdiri dari klerek, operator, teknisi. Di lampiran Keputusan Menpan RB nomor 11 2024 tadi, dituliskan nomenklatur jabatan tersebut. Ini nomenklatur, ini kualifikasi pendidikan minimal. Ini tugas, kedudukan jabatan, PNS, P3K. Inilah nama jabatan yang saya maksud tadi. Kita coba potong ini perbesar. Ini kelihatan nomenklatur, penelaah teknis kebijakan, kualifikasi pendidikan S1, pengelola data dan informasi, kualifikasi pendidikan yang bisa melamar minimal D3. Coba kita lihat ini, pengadministrasi perkantoran. Kualifikasi pendidikannya yang bisa melamar ke jabatan pengadministrasi perkantoran ini adalah SLTA sederajat. Inilah yang saya sebutkan tadi di poin 1 dari 13 formasi tersebut. Perhatikan baik-baik. Ini bisa kita lihat di lampiran 2 Keputusan Menpan RB nomor 11 2024. Hal yang sama seperti tadi, di sini ada nomenklatur, kualifikasi pendidikan minimal, tugas jabatan, kedudukan jabatan, PNS, P3K. Disinilah uraian jabatan, nama jabatan yang bisa dilamar oleh teman-teman tenaga honorer, khususnya yang berijazah SD, SMP, SLTA. Karena kecil kita coba perbesar. Pengelola umum operasional, ini nomenklatur pengelola umum operasional. Inilah jabatan yang akan dilamar oleh teman-teman nanti dicantumkan di aplikasi BKN. Kualifikasi pendidikan minimal yang bisa melamar untuk pengelola umum operasional ini adalah ini, SD sederajat, SLTP sederajat. Ini sudah pasti akan ada formasi jabatan pengelola umum operasional ini, sudah pasti akan diumumkan oleh pemerintah daerah. Itulah yang Anda lamar nanti. Di dalam daftar di atas tadi, ini nomor 2. Jabatan operator layanan operasional. Kualifikasi pendidikan minimal yang bisa melamar adalah yang berijazah SLTA sederajat. Di dalam daftar yang di atas tadi, ini nomor 3. Dengan cara metode yang sama, dapat kita lihat di lampiran 2 Keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Untuk jabatan-jabatan penata sarana prasarana kelautan dan perikanan. Untuk polisi khusus cagar budaya.
untuk juru pelihara cagar budaya, untuk juru pugar cagar budaya, untuk jabatan penata pameran, sampai jabatan nomor 13 di daftar di atas tadi, yaitu pengawas selfie dan pekerjaan bawah air. Formasi yang bisa dilamar oleh SD, SMP, SMA untuk tenaga honorer hanya 13 formasi ini. Selamat bagi Anda. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.